Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Muhammad, NPM 2181-430083. Baik, di sini saya akan menjelaskan hari lahir dan kembali Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya istilah Pancasila disebutkan oleh Soekarno atau biasa disebut Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Pada hari ini di forum BPUPKI, Bung Karno mengusulkan rumusan dasar negara-negara yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau keprikemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial yang kelima, ketuhanan. Benarkah Bung Karno adalah orang pertama yang merumuskan Pancasila? Ternyata tidak. 3 hari sebelum pidato Bung Karno itu, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yani sudah terlebih dahulu menyampaikan pidatonya yang juga mengandung usulan 5 dasar bagi Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Jadi, peringatan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni dan menyadarkan pada Bung Karno masih perlu menelaah sejarah yang lebih serius lagi. Bukti-bukti sejarah justru menunjukkan bahwa rumusan Pancasila resmi saat ini sebenarnya lahir pada 18 Agustus 1945. Oleh sebab itu, lebih tepat jika hari lahir Pancasila disebut tanggal 18 Agustus 1945. Tanggal 1 Juni adalah peringatan pidato Bung Karno tentang Pancasila dan bukan hari lahir Pancasila. Sebelum rumusan resmi 18 Agustus 1945 sudah ada rumusan resmi Pancasila yang disepakati dalam BPUPKI, yaitu rumusan Piagam Pancasila versi Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bedanya hanya terletak pada rumusan 7 kata pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penurut-penurutnya. Jadi, Pancasila sebenarnya bukanlah rumusan seorang Bung Karno sendiri. Pancasila saat ini adalah hasil kesepakatan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki berbagai aspirasi ideologi, termasuk para tokoh Islam yang tergabung dalam panitia 9 di BPUPKI, yaitu Yai Haji Yai Hashim, Haji Agus Salim, Haji Kusuma, dan Abdul Kahar Muzakir. Pernah mengingatkan kekeliruan ke Konsultan seorang dalam soal perumusan dan pemaknaan Pancasila, di mana Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Pemikiran Soekarno banyak dijadikan sebagai tafsir baku terhadap Pancasila. Soekarno ditetapkan sebagai penafsir pembuat asas Pancasila, padahal menurut Muhammad Toan, Pancasila sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan lagi merupakan pemikiran Soekarno. Toan dalam orasi ilmiahnya saat Dies Natalis Universitas Islam Sumatera Utara Januari 1969 mengingatkan bahwa dalam pidatonya di BPUPKI, Soekarno sendiri yang berkata bahwa pertama-tama saudara, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk suatu orang? Muhammad Roem kemudian mengatakan pengetahuan bahwa Pancasila itu kata sepakat dari karya 62 orang
lebih menimbulkan rasa kepercayaan daripada mengapa yang di masa Orde Lama didoktrinasikan bahwa Pancasila hanya dikerjakan oleh satu orang saja, dan kesepakatan itu dicapai dengan jalan yang sulit. Pertukaran pemikiran langsung berhari-hari kadang tegang. Di datonya Soekarno menyatakan, saya gali sampai zaman Hindu dan Prahindu. Masyarakat Indonesia ini boleh saya gambarkan dengan saf-safan. Saf ini di atas saf itu, di atas saf itu saf lagi. Saya melihat macam-macam saf, saf Prahindu yang pada waktu itu telah bangsa yang berkultur dan bercita-cita. Berkultur sudah, beragama sudah, hanya agama-agama lain dengan agama sekarang. Bercita-cita sudah, jangan kira bahwa kita pada zaman perang itu adalah bangsa yang biadab. Jadi 4 saf-safan Prahindu, saf Hindu, saf Islam, saf imperialis menunggu zaman Islam, menunggu zaman Hindu masuk ke dalam zaman Prahindu. Jika benar bahwa Pancasila digali dari zaman Prahindu dan bukan berasal dari zaman Hindu, Islam atau era penjajah Barat, maka tentunya bisa dipertanyakan bagaimana dengan aspirasi para tokoh Islam pada perumusan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat naskah Pancasila. Pada sidang UU PKI pada tahun 1945, apakah benar konsep itu murni hanya digali dari zaman Prahindu? Tentu saja pemahaman semacam ini tidak mudah dibuktikan kebenarannya dan lebih merupakan sebuah dogma, sebab kehebatan peradaban Prahindu di Indonesia sendiri tidak mudah dibuktikan secara ilmiah. Pada 1 Juni 1945 Soekarno memang mengajukan rumusan Pancasila, tapi Pancasila rumusan Soekarno dan rumusan lainnya kemudian dirembukan dalam rapat-rapat panitia 9 BPU PKI, dan kemudian keluarlah rumusan Pancasila yang berbeda dengan rumusan versi Soekarno. Soal kemanusiaan misalnya sudah mengalami perubahan mendasar dengan penambahan kata adil dan beradab. Kerakyatan juga dipimpin oleh hikmat, bukan oleh suara terbanyak. Istilah adil, adab, dan hikmah jelas bukan produk asli Indonesia. Bisa dipastikan di bumi Indonesia tidak dikenal istilah dan konsep adil. Sebelum masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, kaum muslim memahami istilah adil sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kedatangan Islam di Jawa sudah berkembang agama Bhairawa Patra yang diantara ritualnya adalah menyembelih dan meminum darah wanita secara berjamaah. Apakah ini juga produk asli Indonesia? Apakah budaya konteks juga produk asli Indonesia? Dalam sejarahnya, Partai Komunis Indonesia juga pernah menerima Pancasila, tetapi memberikan makna yang berbeda terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidatonya di Majelis Konstitusi pada tanggal 13 November 1957, tokoh Islam Kasman Sinurijo banyak mengkritisi pandangan sikap PKI terhadap Pancasila. Kasman menilai PKI hanya membonceng Pancasila untuk kemudian diubah sesuai paham dengan ideologinya. Ketika itu PKI termasuk mengubah sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi kebebasan beragama, termasuk dalam kebangsaan beragama adalah kebebasan untuk tidak beragama. Kasman mengingatkan, saudara ketua, sama-sama tokoh kita mengetahui bahwa suku guru dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sama-sama kita mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu justru telah mempunyai peraturan-peraturan yang tentu bagi umat manusia yang baginya dinamakan agama.
Saudara Ketua, sama-sama kita ketahui bahwa PKI dan komunis pada umumnya dan pada dasarnya justru anti Tuhan dan anti agama. Keberadaan dan kecurigaan Kasman dan para tokoh Islam lainnya di konstitusi dengan masuknya komunis ke pendukung Pancasila memiliki alasan yang sangat masuk akal. Sebab berbagai ungkapan Karl Marx memang menunjukkan kebencian kepada agama. Saya berpendapat bahwa kejadian ini sebagian ada hubungannya dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1945 dan khususnya pada tahun-tahun berlangsungnya kampanye pemilihan umum, Pancasila dikembangkan menjadi doktrin atau pandangan dunia yang kompleks, yang berbeda dengan pandangan-pandangan dunia lain. Perbedaannya dengan Islam, yang pada dasarnya sudah mempunyai pandangan dunia yang khas, menjadi semakin tajam karena setiap pandangan dunia selalu akan dianggap lebih benar, lebih lengkap dan sempurna dibandingkan dengan pandangan dunia lain oleh para penganutnya. Karena itu, perkembangan Pancasila menjadi doktrin dan pandangan dunia yang khas sebenarnya tidak menguntungkan kalau dinilai dan tujuannya mempersatukan bangsa. Pancasila juga menjadi saingan utama bagi agama Islam yang bagi para penganutnya merupakan wahyu ilahi mengenai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.